Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katsiran. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan materi manhajus salikin fikih dasar mazhab Hambali karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ulama besar Arab Saudi yang wafat tahun 1376 Hijriah, termasuk guru utama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita sampai pada bab baru, sholatul tatawwu'. Sholatul tatawwu', halaman 115. Sholat sunnah. Dan penulis rahimahullah menyebutkan sholat sunnah yang ditekankan yaitu khusuf, witir, istisqa. Beliau menyebutkan sholat khusuf, gerhana, sholat witir, sholat istisqa, dan menambahkan dengan waktu terlarang sholat mutlak. Dan demikian dalam mazhab Hanabilah, bahwa mereka mengatakan sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah gerhana, lalu witir, lalu sholat minta hujan. Di dalam fikih muyassar ditambahkan yang keempat, yaitu sholat tarawih. Ini 4 sholat utama dari sholat sunnah karena berjamaah. Setelahnya baru sholat yang lainnya seperti tahajud dan duha, atau sholat karena berwudu, atau sholat hajat, atau sholat istikharah, atau yang lainnya. Bagaimana dengan sholat rawatib atau ratibah? Penulis sudah menyinggungnya pada bab sebelumnya ketika membahas tentang sholat atau sifat sholat. Digabungkan dalam pembahasan sholat 5 waktu karena ia sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Lalu apa yang lebih utama dari yang dibahas ini, yakni gerhana, witir, istisqa dengan rawatib? Ahli ilmu juga berbeda pandangan mengenai hal ini ketika dibandingkan al-afdoliyah yang paling utama yang mana. Yang jelas secara umum ketika mereka membicarakan tentang sholat tatawwu, sholat sunnah, maka urutannya adalah sholat berjamaah, yaitu gerhana, lalu witir, lalu istisqa, dan sebagian menambahkan sholat tarawih. Nah, sholat tatawwu, sholat sunnah ya, tatawwu artinya tambahan, yakni tambahan pahala bagi seseorang yang mengerjakannya. Di antara fadilahnya sholat sunnah
adalah ataupun ibadah sunnah yang lainnya untuk menggenapkan ibadah wajibnya yang mungkin kurang ikhlasnya atau kurang ittiba'nya. Kalau sholat mungkin kurang khusyuknya, kurang penunaian syarat dan wajibnya. Umpamanya kadang sholatnya diundur, kadang sholatnya lebih banyak sendirian atau jamaahnya itu di rumah, maka semacam ini butuh tambahan untuk menambahnya, itu sholat-sholat sunnah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari amal hambanya adalah sholat. Jika sempurna sholatnya maka itu, jika tidak sempurna ada cacatnya, mungkin kurang ikhlasnya, kurang ittiba'nya. Allah berfirman kepada malaikat, "Ungduru hallahu min tatawwu." Coba cari, perhatikan apakah dia punya sholat sunnah. Jika ia memilikinya, maka sholat sunnahnya itu untuk menggenapkannya atau menyempurnakannya. Lalu hal ini berlaku pada semua jenis ibadah. Zakatnya ditambah dengan sedekahnya, Ramadannya ditambah dengan puasa-puasa sunnahnya, hajinya ditambah dengan umrahnya, dan seterusnya. Dan jika seseorang senantiasa menjaga sholat, menjaga yang sunnah-sunnah, maka orang itu akan menjadi wali Allah dan termasuk orang yang Allah cintai. Karena untuk menjadi wali Allah, syaratnya adalah banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amalan yang paling aku cintai, melebihi apapun yang aku wajibkan kepadanya. Yakni syarat yang pertama untuk menjadi wali Allah, menunaikan kewajiban. Wa mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jika hambaku senantiasa mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengan itu ia melihat, menjadi penglihatannya yang dengan itu ia melihat, menjadi tangannya yang dengan itu ia memegang, menjadi kakinya yang dengan itu ia melangkah, yakni dijaga oleh Allah Ta'ala kepada kebaikan. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga yang sunnah. Ia bisa menjadi wali Allah, tetapi tentulah jika orang itu dibarengi dengan ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini untuk menjaga dirinya agar tidak menghanguskan ibadah-ibadahnya. Ibadah-ibadah ini bisa hangus dengan kejahilan, seperti wanita yang gemar sholat, gemar puasa, ternyata ibadahnya mafdul, kurang di timbangan akhirat karena dia tidak menjaga lisannya. Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha, lisannya sering menyakiti tetangga-tetangganya. Nabi mengatakan la khaira fiha, yang benar dia tidak memiliki kebaikan, dia tempatnya di neraka. Baik. Sekarang berkata penulis rahimahullah, wa akaduha sholatul khusuf, yang paling ditekankan adalah sholat khusuf. Ada dua ungkapan, khusuf dan khusuf. Ya, khusuf dan khusuf. Ahli ilmu berkata, para ulama berbeda pendapat tentang makna khusuf dan khusuf.
dan keduanya bermakna gerhana. Ada yang mengatakan khusuf untuk gerhana matahari, sementara khusuf untuk gerhana bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Bulan khusuf, yakni gerhana bulan, cahayanya hilang, yakni penggunaan kata khusuf untuk bulan. Ada yang berpandangan bahwasanya khusuf jika sedikit tertutupi, jika total namanya khusuf. Ada pula pendapat yang lainnya, yang ketiga adalah keduanya bermakna sama, baik digunakan untuk gerhana bulan ataukah gerhana matahari. Ini yang dikuatkan di dalam fikih muyassar. Baik di sholat khusuf boleh, khusuf boleh pakai kaf atau kha, di maknan wahid, maknanya sama. Lanjut. Fi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dan memerintahkannya. Karena di sini dita'lil untuk alasan apa? Yani alasan bahwasanya sholat khusuf ini sholat sunnah yang paling ditekankan. Ini alasannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dan memerintahkannya. Baik, kita berhenti di sini sejenak. Ini sholat khusuf yang dibahas hanya beberapa kalimat dan sudah mencukupi. Kita tidak butuh banyak-banyak maklumat. Karena pokok dari sholat telah kita pelajari pada sifat sholat, syaratnya, rukunnya, wajibnya, pembatalnya, yang makruh dan sunnah-sunnahnya. Nah, baik, di sini penulis memasukkan sholat khusuf atau gerhana pada bab takawwu sunnah, menunjukkan beliau mengikuti pandangan tentang sunnahnya sholat gerhana. Dan inilah pendapat dari para mazhab yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, sepakat bahwasanya sholat gerhana itu sunnah, maupun sholat yang lainnya selain sholat fardu yang 5. Alasannya adalah hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Ada orang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, maza faradallahu alayya minas shalah? Apa yang Allah wajibkan atasku dari sholat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsu shalawatin fi yaumin wa lailatin. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kata dia, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban sholat selain itu? Kata Nabi, la, tidak ada. Illa antatawwa, kecuali jika engkau menambah sholat yang sunnah. Maka istidlal dari hadis ini, yang wajib dari sholat hanya 5 waktu saja. Adapun Jumatan, maka ia wajib karena pengganti dari sholat zuhur yang juga wajib. Maka tidak ada kewajiban bagi seorang hamba dari sholat kecuali 5 waktu ini, kecuali apa yang ia wajibkan atas dirinya dari nazar, maka wajib. Ya. Ini pendapatnya jumhur. Apakah ada orang yang mewajibkan sholat gerhana? Ada. Siapakah mereka? Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, bahkan Imam Malik menganggapnya sama dengan Jumatan. Sama dengan Jumatan. Kapan orang melihat gerhana, maka wajib sholat sebagaimana ketika orang melihat matahari telah bergeser dari tengah langit di hari Jumat untuk sholat Jumat.
Dan dua pendapat orang ini dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ulama-ulama mazhab tidak mesti mengikuti ulama mazhabnya. Tadi dikatakan bahwasanya ijma' mazhab yang 4 mengatakan gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Tapi imam mereka, Imam Malik mengatakan wajib. Dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan demikian. Kenapa mereka bisa beralih kepada pendapat yang lain sementara imam mereka mengatakan wajib? Alasannya karena mereka membangun mazhabnya di atas dasar-dasar istidlal imamnya. Contoh, Syafi'i serta imam yang lainnya mengatakan idza shahhal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis telah sahih maka ialah mazhabku. Ya, maka ialah mazhabku. Ada kemungkinan hadisnya enggak sampai kepada para imam atau uzur yang lainnya. Jelas para fuqaha, para ulama yang menisbatkan dirinya kepada Malikiyah ikut kebanyakan para ulama yang mensunnahkannya, tidak menganggapnya sebagai wajib. Nah, berikutnya berkata muallif rahimahullah wa tusalla ala sifati hadithi Aisyah. Wa tusalla dan dikerjakan salatnya di atas sifat tata cara hadis Aisyah, yakni tata caranya mengikuti yang diterangkan dalam hadis Aisyah. Apa lafaznya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi fi qiraati. Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara mengeraskan fi salatil kusufi pada salat gerhana. Fi qiraati pada qiraahnya, membacanya. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini, beliau salat 4 ruku' dalam 2 rakaat, wa arba'a sajadat dan 4 sujud. Salat ini berapa rakaat? 2, seperti salat subuh 2 rakaat. Yang membedakannya adalah dia memiliki 2 ruku' tiap rakaat. Asal dalam sholat ketika berdiri atau 1 rakaat hanya memiliki 1 ruku'. Khusus sholat ini memiliki 2 ruku'. Yang pernah sholat gerhana maka pernah mengamalkannya. Ya, pernah mengamalkannya. Dia sholat paling lama yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa 1 jam sampai 1 jam setengah berdiri. Itu kakinya goyang-goyang. Dan para sahabat Nabi demikian, kakinya mereka goyang-goyang. Karena saking lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Ya, di Masjid Nabawi. Di bulan ini kemarin yang Rabiul Awal, yang masih ingat, terjadi gerhana. Dan di sana diadakan sholat gerhana. Ya. Dan sholatnya 1 rakaat 2 surat panjang 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Kemudian setelah ruku kembali berdiri lagi. Tidak sujud. Baca lagi 3/4 juz. Hampir 2 juz berdiri. Ke kaki sudah gemetaran orang-orang. Berat. Tapi di sana ada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hendak mengamalkan seperti diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat yang terpanjang di dalam sholatnya seorang hamba, yang itu mengingatkan 2 hal. 1. Bahwasanya orang beriman itu terkadang sholatnya demikian, dan memang terjadi. Para salaf itu sholatnya berdirinya lama-lama. Ya, bahkan mereka saking terbiasanya mereka terbiasa berdiri sampai subuh. Ahmad bin Hanbal beserta temannya diskusi
masalah ilmu hadis, nggak terasa dari ba'da sholat berdiri di samping pintu sampai adzan subuh. Subhanallah. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu an sholat witir, ya, 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran kalau hatam berapa jam jemaah? 8 jam itu bacaan santai. Di YouTube ada yang ekstrim 3 jam hatam. Bisa. Kalau lisannya itu terbiasa, bisa. Syafi'i rahimahullah hatam Al-Quran dalam sehari 30 juz. Di malam hari menghatamkan lagi, maka sehari 2 kali hataman, 60 juz. Ini sanadnya sahih, mutawatir dari muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya, kita hanya mencintai mereka agar bersama mereka. Kalau amal kita jauh sekali, jauh sekali. Mereka para salaf kita, orang-orang yang luar biasa dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, di samping ilmunya yang segunung, ya, kedermawanannya segunung, zuhudnya segunung, ketegarannya dalam menghadapi fitnah segunung, ya. Subhanallah. Nah, baik, sholat gerhana ini, ya, 2 rakaat yang memiliki 2 berdiri, 2 ruku, 2 sujud, ya, 2 sujud. Di sini penulis hanya mencantumkan hadis ini saja dan selesai pembahasan. Memang demikian semestinya, ringan-ringan saja. Tapi kalau kita ingin perincian, maka ada beberapa pertanyaan. Sholat ini, ya, apakah harus di masjid? Jawabannya tidak harus. Semua sholat sunnah tidak diharuskan di masjid, termasuk pula sholat gerhana. Boleh di rumah bersama keluarga, boleh. Ini pendapat siapa? Ijma' 4 mazhab. Boleh dilakukan di rumah masing-masing. Apakah boleh dikerjakan sendirian furoda? 4 mazhab mengatakan boleh, karena ini sholat sunnah. Tapi yang afdol berjamaah di masjid. Apakah wanita juga dianjurkan? Wanita juga dianjurkan mengerjakannya, baik bersama jamaah di masjid ataukah di rumah sendirian. Ini sholat gerhana. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran yang menunjukkan tentang gerhana ini atau matahari ini, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya jika kamu benar-benar hanya menyembahnya. Sebagian kaum mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah dewa-dewa yang mereka simbolkan. Mereka menyembah benda-benda angkasa yang mereka simbolkan dengan nama dewa. Ya. Maka Allah mengatakan jangan menyembah mereka. Sembahlah kepada yang menciptakan mereka, terutama ketika momen besar, sholat gerhana, sholatul khusuf, ya. Dan ini merupakan peringatan dari Allah yang menunjukkan kebesarannya sekaligus untuk takhwif, menakut-nakuti mereka. Kata Allah, kata Nabi SAW, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Matahari bulan itu salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Dia tidak terjadi gerhana tersebut karena kehidupan atau kematian seseorang. Innama yukhawwifullahu bihima ibadah.
tapi Allah Ta'ala hendak menakut-nakuti hambanya dengannya. Momen terjadi gerhana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika wafatnya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad meninggal ketika terjadi gerhana. Maka orang-orang mengatakan ini terjadi gerhana karena kematian orang besar. Maka Nabi seusai sholat berpidato kepada mereka demikian. Bukan karena mati atau lahirnya seseorang, tapi dalam rangka untuk menakut-nakuti mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Karena fenomena ini tidak umum, tapi langka, dan juga merupakan bagian dari cirinya hari kiamat. Entah ciri akan datang atau saat kiamat itu sendiri. Dalam surah Al-Qiyamah, hari kiamat, Allah menceritakan فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Pada hari itu kiamat, mata terbelalak melihat pemandangan yang tidak normal. Matahari dari barat, gunung hancur, bintang jatuh, air meluap, bahkan muncul api dari dalam air. Kemudian gerhana matahari, kata Allah Ta'ala, wa khasafal qamar, dan bulan matahari dihantamkan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Berkata manusia, ainal mafar, di mana tempat berlari? Maka gerhana bagian dari peristiwa hari kiamat dan juga merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Inna min asyratis sa'ah an yakthura az-zalazil. Termasuk tanda hari kiamat banyaknya gempa. Zalazil itu gempa. Dan kemudian gempa itu bagian dari sepaket dengan gerhana. Karena kiamat itu berbarengan dengan jatuh dan hilangnya sinar. Hilangnya sinar di langit dan jatuhnya benda-benda di langit serta goncangnya bumi dan meluapnya air. Maka dianjurkan jika terjadi gerhana untuk mengerjakannya, baik furoda sendiri-sendiri ataukah berjam. Bolehkah hanya sebentar sholatnya? Kalau dia tidak mampu lama, maka boleh dia sebentar sholatnya. Sebentar sholatnya. Apakah orang yang sholatnya cuma 2 rakaat saja dan tidak ada rukuknya itu seperti biasanya, apakah sah atau tidak? Dalam hal ini, di mana rukuknya sholat gerhana yang tidak lazim 2 kali dalam 1 rakaat, maka ahli ilmu tidak sepakat tentang kewajibannya. Tapi jumhur ulama mengatakan dia bagian dari sholat gerhana. Adapun Abu Hanifah atau Hanafiyah memandang dia tidaklah sebuah kewajiban, karena itu bagian dari tambahan, karena enggak lazim dari kebanyakan sholat. Pendapatnya siapa? Hanafiyah. Apakah harus pakai khutbah? Sepakat jumhur mengatakan khutbah setelah sholat tidak wajib. Tidak wajib, bahkan tidak disunnahkan. Ini pendapat jumhur jamaah. Selain Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Syafi'iyah mengatakan itu sunnah. Bagaimana penjelasannya? Bukan dalam hadis Nabi berkhutbah setelah setelah sholat. Jumhur mengatakan para sahabat Nabi yang menceritakan hadis ini selain Aisyah, seperti Abu Musa, Abu Sa'id, kemudian yang lainnya, mereka tidak menyertakan khutbah. Yang kedua, peristiwa Nabi khutbah itu hanya dalam rangka meluruskan persepsi orang yang keliru tentang Ibrahim yang meninggal pada hari gerhana. Sehingga jumhur mengatakan
tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Syafi'iyah mengatakan sunnah. Yang berpandangan sunnah, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin, berapa kali khutbahnya? Syafi'iyah mengatakan semua khutbah itu 2 kali, mengikuti khutbahnya Jumatan. Maka khutbah pada hari raya 2 kali, khutbah pada kusuf 2 kali. Adapun Ibnu Utsaimin berpandangan sekali khutbahnya, karena tidak dinukil Nabi khutbahnya diulang. Ya, ini duduk kemudian berdiri khutbah. Khilaf di antara mereka. Yang jelas bagi yang sholat sendirian di rumah silakan, tidak perlu berkhutbah kepada keluarganya jika tidak cakap. Ya, tidak perlu berkhutbah. Yang terakhir jemaah sekalian, ahli ilmu sepakat bahwasanya sholat ini tidak didahului azan maupun iqamat. Amal apa yang dianjurkan ketika terjadi gerhana selain sholat? Jawabannya adalah ibadah lisan dan harta. Lisan berupa berzikir, berdoa, istighfar. Harta berupa sedekah. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum min dzalika syai'a fafza'u ila shalah." Apabila salah seorang di antara kalian melihatnya, maka segera sholat. Dalam hadis yang lainnya, fadhkurullah wa kabbiru wa tasaddaqu. Berzikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, sedekahlah. Ini ibadah-ibadah yang ditekankan ketika sholat. Dianjurkan gerhana ini selama gerhana sholatnya tidak selesai, kecuali gerhana telah sirna. Kata Nabi SAW, sholatlah hatta yakshifa ma bikum, hingga terbuka untuk kalian cahayanya, mataharinya atau cahaya bulannya. Dalam hadis yang lainnya, hatta yanjaliya, hingga kembali bersinar. Makanya cukup lama jamaah sholatnya. Berapa jam gerhana itu? Sejam lebih ya, 1 jam lebih. Bagaimana jika sholatnya telah usai sebelum selesai gerhana? Bisa diisi dengan tadi, berdoa, berzikir, istighfar, atau mungkin sedekah jika memungkinkan. Nah, sekilas masalah sholat gerhana yang kita tidak memperpanjangnya. Nah, Allahu a'lam. Sebelum beralih ke witir, barangkali ada pertanyaan jemaah. Oke. Ketinggalan? Oh iya, masbuknya. Baik. Sholat gerhana berapa rakaat? 2. Jika ia ketinggalan 1 rakaat, maka nambah 1 rakaat plus 2 rukuk. Kan per rakaat 2 rukuk ya. Rakaat itu maksudnya adalah berdirinya itu 2 kali. Bagaimana jika ia masbuknya itu di rakaat yang pertama, tapi masuknya setelah rukuk gitu ya? Ini saya belum pernah membaca fuqaha yang membicarakannya. Ya, Anda tidak tahu, Anda belum pernah membaca, belum pernah menemukan membahas masalah ini. Nah, Allahu a'lam. Nah, apakah boleh membaca dalam sholat? Membaca dalam sholat hukumnya boleh tanpa ada khilaf. Hukumnya boleh membaca dengan Aisyah radhiyallahu anha mengajak budaknya untuk sholat dan membaca lewat mushaf. Boleh. Apakah gerakan tangan ini tidak mengganggu sholat? Jawabannya, ini bagian dari kepentingan sholat. Berkata Bukhari, kitabul amal fi sholat, atau kama qala, kitab perbuatan-perbuatan dalam sholat.
Ya, ini untuk kepentingan sholat itu diperbolehkan, sebagaimana seseorang membenarkan kopiahnya ketika untuk kepentingan boleh, bahkan untuk hajat boleh, contoh menggendong anak, ya kan? Atau berisyarat ketika terjadi gerhana, Aisyah sholat, entah di kamarnya, entah bergabung ke jamaah, nampaknya di kamarnya, karena Asma berkata, aku mengunjungi Aisyah dan orang-orang di masjid sholat. Aku bertanya, Malinas, ada apa dengan mereka? Aisyah kan sholat ya, pengen. Ya, ini lihat itu atas, ini gerhana. Ya, ini gerhana. Aisyah menunjuk dengan tangannya ke atas. Jadi boleh ya mengajak bicara orang sholat itu boleh jika hajat. Ya, asal yang sholat tidak menjawabnya. Nah, cukup. Nah, kenapa? Nggih. Nah, kita sudah membahas tentang 14 rukun sholat, 8 wajib sholat, ya, terus 6 syarat sholat, terus 4 pembatal sholat, dan sekitar 9 makruh sholat. Ya, tidak ada bagian itu. Baik, Nabi SAW bersabda, man adraka rok'atan minas sholat faqad adraka sholat. Siapa yang mendapati rukuk dalam sholat, maka ia mendapatkan sholat. Artinya, acuan mendapatkan 1 rakaat jika mendapati rukuknya imam. Itu acuannya. Itu acuannya. Maka kalau orang bergabung bersama imam ketika sujud, itu tidak dianggap rakaat, tapi ziyadah saja, tambahan pahala. Dihitungnya itu jika ia mendapati rukuknya sholat. Maka orang yang tidak langsung bergabung nggak ada masalah, dia meninggalkan yang sunnah. Ya, ini tambahan tadi, tambahan ziyadah tadi. Ya, andai kan dia juga karena jahil ya, tidak langsung gabung ketika imam rukuk, dikira itu bukan bagian dari 1 rakaat, maka tidak berdosa. Maka dia tidak pula berdosa, tapi kehilangan 1 kesempatan rukuk, ya, yang merupakan bagian dari 1 rakaat. Kesimpulannya bahwasanya seseorang ketika masbuk, dia boleh bergabung kapanpun dia mau, tanpa ada celaan. Jika ia langsung bergabung, maka dia bertambah pahalanya. Dan baru dihitung 1 rakaat jika bergabungnya mendapati rukuknya imam. Demikian. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Sholat wajib. Baik. Membaca mushaf ketika sholat boleh di dalam wajib dan boleh di dalam sunnah. Untuk yang wajib maka kurang afdol, karena tidak mesti semakin berat semakin banyak pahalanya. Alasannya karena tidak ada hajat. Sholat sunnah ada hajat untuk dipanjangkan, maka dia pakai mushaf ketika tidak punya hafalan. Sementara fardu itu tuntutannya adalah ringan, tidak lama. Lama itu pada sholat sunnah, mungkin bisa ba'diyah, bisa qabliyah, bisa di duha, bisa di tahajud, ya.
sehingga dia membaca dari bacaannya yang dia hafal. Itu lebih utama daripada membuka mushaf. Dan juga perhatikan bahwa tidak disukai ya memurojaah hafalan di dalam sholat, terutama fardu. Jangan ya, jangan jadikan sholat sebagai latihan untuk murojaah Al-Quran ya. Artinya dia nggak kuat hafalannya, tapi murojaahnya itu bukan di luar sholat, sengaja karena mepet waktunya dia murojaahnya hanya ketika sholat. Tapi dia kadang salah ya. Tapi yang benar adalah dia membaca Al-Quran sebelum sholat, dipersiapkan untuk dia baca di dalam sholat. Itu yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair termasuk tabi'in atau fuqaha Madinah, satu dari 7 fuqaha Madinah. Itu punya kebiasaan beliau membaca sekian juz dari Al-Quran, dibaca di siang hari untuk persiapan sholat malam. Itu bagus ya, tiap hari demikian, karena dia bidikannya adalah sholat yang berkualitas, bukan mengkualitaskan bacaan Al-Quran dipraktekkan di sholat. Nah, Allah jangan ya, perkara kurang afdol atau tidak disukai yang dikerjakan oleh orang lain tidak ditanyakan. Tidak ditanyakan. Jika perkara yang haram atau pembatal, diajak dialog. Ya, perkara yang afdoliyah, sunnah dengan tidak, yang dikerjakan oleh orang lain tidak dibicarakan. Tapi tidak mengapa untuk diajak bicara. Ya, tentunya dengan menjaga pembicaraan yang baik kepada yang diajak bicara. Ya. Maka dalam kasus tadi, jika menemukan demikian, sholatnya tidak bermasalah, tidak mengganggu keabsahannya, dan jika mau dia mencari masjid yang lain, tidak mengapa. Jika orang puas, terkadang juga kalau pakai bacaan itu dia didikte dengan bacaannya, khusyuknya itu enggak seperti ketika dari hafalan. Kadang semacam itu, cuma tidak mutlak ya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Yang lain jemaah silakan. Nah, 3 sholat yang sangat ditekankan dari nawafil sholat sunnah berurutan: gerhana, witir, minta hujan. Tambahkan yang keempat dalam fikih muyasar, yaitu tarawih. Gerhana, witir, kemudian minta hujan, istisqa, kemudian tarawih. Semua sholat ini kalau kita perhatikan ya, itu momen tertentu. Sementara witir itu tiap hari. Maka dikatakan sholat sunnah yang paling utama secara mutlak sholat witir. Sholat witir. Nah, sholat. Nah, kenapa?
Iya. Ya, mengapa nggak digabung gitu ya? Berarti kedudukannya di bawahnya. Enggak. Dari di mana pembahasan tentang sholat. Ya, sholat di sini Idul Fitri Adha jatuhnya setelah pembahasan tentang bab sholat Jumat. Ada, cuma tidak dimasukkan di sini, nampaknya keutamaannya di bawahnya. Nampaknya keutamaannya di bawahnya. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi jemaah. Baik, jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Dan tersisa dua sholat sunnah berikutnya, yaitu witir dan istisqa. Di samping tambahan waktu larangan sholat mutlak yang tercakup dalam bab sholat tatawwu. Bab sholat tatawwu. Setelah itu beralih dengan fikih sholat berjamaah serta menjadi imam. Lalu fikih tentang sholat orang yang berhalangan seperti sakit dan musafir, maka masuk cakupannya sholat qashar dan sholat jamaah. Lalu sholat Jumat, setelah itu sholat hari raya, karena Jumat itu hari raya pekangan, sementara Id hari raya tahunan, maka diakhirkan. Setelah itu baru pindah ke bab atau kitab selain sholat, yaitu kitab zakat. Allahu ta'ala alam. Kita akhiri. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.